Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Ini pilih kartu ya untuk melihat apa niatnya kepada kamu. Mungkin kamu saat ini sedang didekati oleh seseorang, atau ada seseorang yang mencari tahu tentang kamu, tapi mungkin dia belum berani ngomong sama kamu. Oke, di sini lihat ada kartu, 3 kartu ya. Oke. Kartu pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama self love. Yang kedua transformation. Kemudian yang ketiga purpose. Oke. Pilih ya untuk melihat apa niatnya kepada kamu. Oke. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu gak ketinggalan kabar-kabar dari video di channel ini. Dan channel ini hanya membuat untuk pilih kartu dan pembacaan energi twin flame, soulmate, dan karmic. Kalau kamu ingin pembacaan horoskop atau zodiak kamu, silakan ke channel pertama, yaitu New Crystal Tarot Reader. Kamu cari saja di pencarian ya, New Crystal Tarot Reader. Kamu akan bertemu dengan channel saya. Silakan subscribe dan aktifkan notisnya juga ya. Follow juga Crystal Tarot Indonesia Instagram ya, agar kamu bisa mengetahui nomor WhatsApp saya jika kamu ingin personal reading berbayar, atau kamu untuk melihat informasi-informasi update dari channel-channel saya, channel-channel kartu tarot ya, spiritual, advice, dan hipnoterapi ya. Oke. Saya akan mulai dari kartu yang pertama ya, self love. Ini saya simpen dulu. Self love. Apa yang menjadi niatnya saat ini? Apa niatnya kepada kamu? Ini pembacaan general. Jadi saya pastikan tidak akan cocok untuk semua ya. Kalau nggak cocok ya lupakan, tinggalkan, jangan dianggap serius ya. Apa niatnya kepada kamu? Pertama, Nine of Cups, Ace of Cups, kemudian Strength, Ace of Wands, Nine of Swords, Five of Cups. Oke. Niatnya di sini dia berharap ya dia bisa bahagia bersama dengan kamu. Dia melihat kamu adalah seseorang yang bahagia, seseorang yang sudah stabil ya dari sisi finansial, karir, pekerjaan, dan kamu juga punya banyak teman, kamu memiliki aura ceria. Jadi dia menyukai keceriaan kamu. Dia sebenarnya saat ini sedang merasa sulit ya, sulit dari sisi aspek kehidupannya, entah itu dia tidak bahagia atau dia merasa ada hal-hal dalam kehidupannya yang butuh seseorang untuk nge-support dia. Jadi dia di sini ada kecenderungan memperhatikan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses, karena dia ingin menyerap energi dari orang-orang yang bahagia dan sukses. Nah, sukses di matanya ya, walaupun kamu ngerasa enggak kok Kak, saya merasa enggak sukses ya. Sukses itu kan bermacam-macam, apakah sukses terhadap emosionalnya, apakah sukses terhadap karir, pekerjaan ya. Karena sukses itu adalah perbandingan. Sebenarnya manusia itu pencapaiannya bukan kesuksesan, tapi bagaimana menjadi manusia yang bernilai bagi atau di mata orang lain. Oke. So di sini niatnya sebenarnya sama kamu memang benar-benar baik ya, Nine of Cups, Ace of Cups. Tapi tidak ada arah ke pernikahan, tidak ada arah ke hubungan serius. Dia ingin menjadi teman kamu, teman berbagi, teman sharing ya. Karena dia di sini butuh motivasi, butuh saran juga, butuh kekuatan. Oke.
Ace of Wands, dia butuh bantuan kamu. Apakah bantuan ini dari sisi material ataukah dari sisi motivasi? Banyak hal yang dia butuhkan dari kamu. Ada Nine of Swords ya, tapi dia di sini takut karena dia tidak bisa memberikan apa-apa sama kamu. Dia takut kamu di sini ngerasa dia itu memanfaatkan kamu. Itu yang dia takutkan. Dengan Five of Cups di sini dia maju mundur ya. Sering merasa sedih sendiri dan sering merasa kehilangan teman, kehilangan koneksi dengan orang lain. Oke. Ada kedukaan di sini ya. Kekecewaan, kesedihan, mungkin ini kehilangan juga. Ada juga ya seperti depresi. Takut ditinggal ya. Takut bertengkar. Jadi dia sebenarnya saat ini sangat putus asa. Putus asa terhadap diri dia sendiri. Di sini ada self love ya. Kamu memilih kartu ini artinya kamu terpanggil dengan kata-kata self love. You realize that love of self is necessary to love another. Jadi di sini kamu adalah seseorang yang mencintai diri kamu sendiri. Kamu tahu bagaimana mencintai diri kamu sendiri. Kamu tahu bagaimana cara memperlakukan diri kamu sendiri. Karena kalau kamu sudah tahu bagaimana memperlakukan diri kamu dengan cinta, maka kamu bisa mengerti bagaimana memperlakukan orang lain. Dengan energi self love ini, kamu memberikan energi positif dan vibrasi ke orang-orang di sekitar kamu. Jadi dia mendekat. Awalnya dia di sini kepo, ingin tahu bagaimana sih caranya kamu bisa bahagia, kamu bisa nyantai, kamu bisa rileks aja menghadapi dunia ini yang sedang berkecamuk. Tapi saya merasakan di sini memang dengan the strength ya. Dia ingin belajar bagaimana caranya kamu bertahan, bagaimana caranya kamu mengendalikan diri kamu. Ya, dia kagum sama kamu. Niatnya baik, tidak ada hal-hal yang buruk di sini. Dia ingin banyak belajar dari kamu ya. Kedepannya apakah ada hal-hal yang terkait dengan cinta? Saya lihat di sini belum ada, tapi memang niatnya pertama mendekati kamu karena dia butuh bantuan. Dia saat ini sedang membutuhkan bantuan, tapi dia takut. Apakah bantuan itu material ataukah motivasi ya? Apakah duit maksud saya? Ya, itu bisa dibaca lebih dalam lagi. Karena ini general, jadi yang terbaca banyak di sini ya terkait bantuan yang memang ingin dia dapatkan. Oh, di bottom of the deck ada Six of Pentacles. Ada material ya. Dia mengharapkan bantuan dari sisi keuangan. Jadi mungkin pada akhirnya dia minjem uang sama kamu atau ya bisnis ya, alasan bisnis, tapi dia di sini sebenarnya ingin pakai uang kamu untuk perkembangan bisnisnya atau niat dia ingin menata keuangannya di sini. Jadi ada hal-hal yang memang akan ya seperti pemberian ke depannya ya antara kamu dengan dia. Baik, saya pikir cukup sampai di sini ya. Kalau kamu ingin membaca lebih dalam, lebih ke detailnya, silakan hubungi saya untuk mengajukan personal reading berbayar. Silakan lihat Instagram Crystal Tarot Indonesia untuk nomor WhatsApp dan nomor Telegram saya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share ya. Kita lanjut untuk kartu selanjutnya. Bye. Oke, untuk teman-teman yang memilih kartu Transformation, apa niatnya kepada kamu? Jangan lupa di like, comment, share ya teman-teman, agar saya lebih bersemangat lagi mendapatkan energi positif dari teman-teman. Apa niatnya kepada kamu? Kamu juga boleh komentar ya untuk pick a card kita selanjutnya. Untuk saran, saya terima saran-sarannya.
tinggal kamu komentar, tapi jangan lupa di like dulu video ini ya. Dan untuk teman-teman yang lain, kalau kamu suka saran dari teman kita yang memberikan saran pick a card selanjutnya, kamu like ya, dan subscribe juga channelnya dia. Oke. Oh, saya gini aja deh ngebacanya. Kalau gini entar jadinya energinya terbelah. Oke, ya, Queen of Pentacles. Kamu terlihat sebagai Queen of Pentacles. Apakah kamu laki-laki, perempuan? Energi kamu Queen of Pentacles ya, atau King of Wands. Jadi di sini ada kebijaksanaan yang terpancar dari auranya kamu. Ada ya seperti integritas ya, kewibawaan. Dia bisa melihat itu. Oke. Dan Two of Cups, niatnya kepada kamu, tahu sama tahu, faham sama faham. Dia ingin kamu mengerti bahwa dia menyukai kamu. Dia inginkan hubungan di sini ya, lebih dari teman. Oke. Lebih dari teman ya. Oke. Saya baca lagi sebentar. Oke. Tapi saya lihat di sini ada sikap dari dia yang mungkin memaksa kamu. Ya, jadi mungkin dia sudah mengajukan kepada kamu, mengatakan kepada kamu tentang perasaannya, mengajukan hubungan ya. Gimana kalau kita pacaran? Gimana kalau kita deket atau bagaimana gitu ya. Dan saya merasakan di sini kamu menunda karena kamu butuh waktu. Tapi dia memaksa, dia menekan, seperti memaksa kamu harus segera mengambil keputusan. Ayo dong, ngomong. Kita ini sebagai apa? Sebagai teman kah, atau hanya sebagai relationship aja, ataukah kita di sini memang pacaran, ataukah kita lebih dari teman? Kamu ngomong dong. Kita sebagai apa? Jadi ada pemaksaan yang saya lihat membuat kamu tertekan, ya. Kamu ngerasa dipaksa di sini. Dan kemudian dengan Ace of Cups, kamu sebenarnya suka juga sih sama dia, ya. Kamu berharap kamu tetap terkoneksi dan terhubung dengan dia, tetap berkomunikasi, ya. Inginkan komunikasi intens dengan dia. Tapi saya merasakan di sini kamu yang nggak suka adalah sikap dia yang sepertinya menekan kamu dalam pemaksaan di sini. Ya, seperti dia tidak mengerti situasi kamu. Oke. Ya, jadi kalau dia di sini menginginkan hubungan lebih dari sekedar teman dengan kamu, maka ada niatnya yang lain, ya. Dan niatnya yang lain itu memang butuh mengorek energi pribadi lebih dalam ya. Karena di sini kamu harus kalau saya rasakan ya, kalau memang ini resonate, ada beberapa skenario di sini. Oke. Niat dia pertama ingin lebih dari teman sama kamu. Oke. Niat dia lainnya ada hal-hal yang memang dia ingin dapatkan dari kamu. Oke. Yang pertama, dia ingin mendapatkan kepercayaan kamu. Ingin membuat kamu bisa dia kendalikan di sini. Oke. Dia ini seseorang yang Knight of Swords juga energinya, jadi datang dan pergi. Punya energi yang berapi-api, agresif. Oke. Pemarah juga, pendendam juga, jadi waspada. Dengan orang ini kamu jangan pernah memberikan dia harapan palsu. Kalau memang kamu nggak mau, nggak suka, ya lebih baik kamu ngomong ya. Oke. Age of Wands ya. Jadi saya merasakan dia di sini juga berkomunikasi dengan kamu ya. Hubungi kamu itu seperti tidak mengerti waktu kamu. Mungkin kamu lagi sibuk, lagi kerja, dia ini nggak paham. Maunya ketika dia telepon kamu langsung angkat, ketika dia chat kamu langsung bales. Kalau kamu lama bales aja dia langsung ngamuk-ngamuk, saya lihat ya. Ya kalaupun dia di sini nggak nunjukin kemarahan dia mungkin akan menunjukkan sikap merajuk, ya sikap bete sama kamu, dan itu membuat kamu yang ngerasa bingung ya, ngerasa ada apa ini orang, kenapa begini ya, kok deket aja belum tapi kok rasanya dia ini udah kayak seseorang yang punya pengaruh besar dalam kehidupan kamu, dan kamu terpengaruh dengan itu. Jadi ada suasana yang memang dia ciptakan untuk membuat kamu terpengaruh.
suasana itu. Oke. Dengan kartu transformation, kalau kamu memilih kartu ini artinya kamu terpanggil dengan kata transformation ya. Sebenarnya kamu adalah seseorang yang siap untuk berubah. Sebentar ya. You use the power of love to move through illusions and shift into awareness ya. Jadi ada hal-hal yang terkait dengan illusion, hal-hal yang memang dia ciptakan untuk mempengaruhi kamu. Itu tadi situasi yang dia ciptakan ya. Transformation ini perubahan besar di diri kamu, di kehidupan kamu. Kamu menggunakan kekuatan cinta untuk bergerak melalui ilusi dan beralih ke dalamnya. Okay? Awareness di sini digarisbawahi, sadarlah ya. Jadi ada hal-hal yang kamu di sini terbawa hanyut oleh sikap yang dia buat kepada kamu. Okay? Dia ini orang yang ahli untuk mempengaruhi. Jadi kamu waspada ya. Niat dia di sini pertama ingin lebih dekat dengan kamu karena dia ingin mempengaruhi kamu, ingin mengendalikan kamu, ingin membuat kamu itu bisa terpengaruh dengan situasi yang dia ciptakan. Dia akan sering berkomunikasi dengan kamu, ya menunjukin kecemburuan, menunjukin sikap sayang, sikap berlebihan lah, terkadang terlalu berlebihan juga sikap yang ditunjukkan kepada kamu, agar kamu di sini hanyut dalam ilusi yang dia ciptakan. Ya, di sini pesannya sadarlah, karena kalau kamu nggak sadar cepet-cepet, ya kamu akan hanyut dalam pengaruhnya dia. Itu adalah ilmu dari sugesti ya. Jadi dia membuat kamu itu harus patuh, harus tunduk dan harus mengerti. Nah, hasil akhirnya kenapa dia ingin melakukan itu kepada kamu atau berbuat itu kepada kamu? Ada banyak hal-hal yang tersembunyi dari pikirannya dia yang memang dia rencanakan untuk kamu. Nah, hal-hal ini tidak bisa saya baca di sini secara generalnya, karena ini sangat sensitif ya. Yang paling luar ya, ini sebentar ya, nggak boleh saya katakan ini terlalu sensitif. Jadi kalau memang ini resonate, kamu saya saranin untuk personal reading berbayar. Lidah saya udah mau ngomong tapi mendadak berbelit, nggak boleh, karena ini sensitif banget. Karena niat dia awal sudah saya katakan ingin lebih dari teman ya, kemudian ingin mengendalikan kamu, dan lebih dalamnya lagi, lebih deep lagi, itu nggak boleh saya baca secara general. Jadi saya harap teman-teman paham, saya harap teman-teman memaklumi ya, karena ini energi general. Oke. So, kalau kamu ingin lebih lanjut pembacaan ini yang dikorelasikan dengan energi kamu, hubungi saya untuk personal reading berbayar. Lihat pada Instagram Crystal Tarot Indonesia ya. Saya pikir cukup untuk pembacaan kartu kedua ya. Kita akan lanjut untuk pembacaan kartu selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share. Terima kasih. Selanjutnya untuk teman-teman yang memilih kartu purpose ya. Apa niatnya terhadap kamu? Niatnya kepada kamu. Oke, yang pertama King of Wands, kemudian ada Queen of Swords. Oh, sepasang ya. Kemudian ada Two of Swords, Page of Cups, Ten of Pentacles, The High Priestess, King of Swords ini ya. Di bottom of the deck ada Three of Swords ya. Ada yang kecewa, sakit hati, sedih karena adanya pengkhianatan di sini ya, karena adanya kebohongan-kebohongan, diacuhkan, diabaikan dan ditinggalkan. Apakah ini kamu ataukah ini energi dia yang datang kepada kamu? Okay. Ada King of Wands, Queen of Swords. Sebentar ya, ini banyak sekali
orang yang ada di dalam lingkungan kamu dengan orang ini ya. Oke, bisa saja ini terkait dengan mantannya kamu, mantannya dia, bisa saja. Oke. Nah, di sini juga muncul The Emperor nih. Oke. Ada beberapa orang di sini. Oke, sebentar ya. Situasinya bisa saja ini kamu atau dia saat ini seperti berada di persimpangan jalan, memilih ya. Jadi kalau ini kamu, bisa saja kamu saat ini bingung memilih antara orang ini yang datang ataukah seseorang yang saat ini masih bersama dengan kamu. Itu sebabnya kamu ingin tahu niat dia sebenarnya sama kamu apa, agar kamu bisa memastikan untuk bergerak ke depan. Agar kamu di sini bisa ngambil keputusan untuk seseorang yang saat ini bersama dengan kamu. Oke. Kamu sama seseorang yang bersama dengan kamu saat ini gak bahagia. Age of Cups ya. Kamu ngerasa ada kehilangan bagian dari jiwa kamu, ada kekosongan, kebekuan, dingin hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini. Jadi ketika dia datang dalam kehidupan kamu ingin tahu niatnya dia agar kamu bisa tahu untuk ngambil keputusan. Kamu ingin meninggalkan hubungan kamu dengan pasangan kamu. Tapi di sini ada Ten of Pentacles ya. Masalahnya adalah uang. Kamu mungkin takut niat orang ini seperti memanfaatkan dari sisi harta kamu, uang kamu, kekayaan kamu, maaf. Oke. Karena kalau kamu meninggalkan pasangan kamu, tentunya kamu bawa sesuatu yang terlihat stabil, ya. Apakah itu harta ataukah ya terlihat menarik lah ya. Oke. Menarik perhatian, dan ini yang kamu takutkan. Oke, The High Priestess ini juga sepertinya energi kamu yang sepertinya nggak sabar, ingin dia itu mengatakan apa tujuan dia sebenarnya kepada kamu. Karena di sini dengan kamu memilih kartu purpose, artinya kamu di sini ingin sekali menemukan tujuan hidup kamu yang sebenarnya. Kamu ngerasa dengan pasangan kamu saat ini bukan tujuan hidup kamu, karena kamu nggak merasa tentram, nggak merasa bahagia. Ketika manusia masuk ke tujuan hidupnya, maka dia akan lebih tentram. Di sini ada you process the determination. Ya, jadi di sini memang kamu sedang dalam proses. Dan ada tekad dan kesadaran kamu di sini harus mengejar cinta kamu, harus mencari cinta, harus memberikan cinta kepada diri kamu, karena selama ini kamu seperti kehilangan cinta dalam hidup kamu. Oke. Tapi mungkin juga kamu di sini takut berpisah karena takut ada pembagian harta atau keuangan yang bagaimana di sini ya. Takut juga dia, apakah dia bertanggung jawab nantinya sama kamu ataukah bagaimana. Oke, niatnya sebenarnya kepada kamu adalah yang pertama, sebentar. Dengan kartu pertama King of Wands, niatnya baik ya kepada kamu, niat baik. Tapi memang dia di sini dengan King of Swords ya. Dia harus bisa stabil dulu untuk bisa bertanggung jawab sama kamu. Jadi paling enggak, kalau kamu tahu dia di sini tidak memiliki pekerjaan atau masih mengharapkan intensif entah dari mana gitu ya, maka dia di sini ingin kalau bisa memiliki pekerjaan dulu, terlihat stabil dulu, baru bisa untuk lebih dekat hubungannya dengan kamu. Oke. Dia juga saat ini tidak berdaya, tapi memang ya yang dia pandang di sini adalah hartanya kamu. Siapa yang gak tertarik melihat kamu di sini yang stabil dari sisi keuangan, kemudian fisik juga oke ya, dan dari face kamu juga di sini meyakinkan. Siapa yang gak suka ya. Nah, entah kenapa kamu terkoneksi dengan orang ini, ngerasa kamu suka sama dia di antara banyaknya orang yang suka sama kamu gitu ya. Tapi di lain sisi dia ini juga orang yang tidak meyakinkan dari sisi finansialnya. Itu yang kamu takutkan. Oke. Nah, kalau kamu laki-laki, bila dia mendekati kamu memang karena harta kamu atau kestabilan kamu, wajar.
Kenapa? Karena setiap perempuan memang mencari seseorang yang stabil dari sisi keuangannya. Tapi kalau kamu perempuan yang memiliki kestabilan finansial dan keuangan, ketika kamu didekati oleh seorang laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan tetapi membuat kamu jatuh hati, perlu ada yang kamu waspadai di sini ya. Kenapa kamu bisa jatuh hati kepada orang ini? Okay. Bukankah ketika kamu memiliki finansial yang mapan, kamu di sini sudah banyak bertemu dengan pengalaman-pengalaman hidup? Okay. Jadi saya merasakan ada sesuatu yang kamu temui di diri dia yang tidak kamu dapati dari pasangan kamu. Dan hati-hati dengan pengendalian di sini. Okay. Karena dengan Three of Swords ya, ada kekecewaan yang akan kamu dapatkan dari orang ini. Kalaupun niatnya baik datang kepada kamu ya, tapi ada yang membuat kamu kecewa. Entah kekecewaan ini karena kamu nggak bisa mutusin ya, kamu takut terluka di sini, kamu takut sulit, kamu takut keluar dari zona kamu saat ini. Karena ini pasangan kamu The Emperor ya, dia punya pengaruh, dia punya posisi. Okay. Ataukah kamu laki-laki ya, maka pasangan kamu The Emperor di sini punya pengaruh dan posisi. Jadi kamu juga harus berhati-hati dalam meninggalkan dia atau mengatasi permasalahan kamu dengan dia. Oke. Jadi saya rasakan di sini niatnya baik ya, ingin dekat sama kamu, ingin memberikan kamu sesuatu yang tidak kamu dapatkan dari pasangan kamu, ingin ya seperti healing ya, menyembuhkan hati kamu, ingin jadi teman sharing. Tapi kalau kamu lebih percaya sama dia, lebih yakin sama dia, kemudian bisa bantu finansialnya dia, ya dia memang sangat bersyukur untuk itu. Tapi saya rasakan kamu akan membantu dia dengan pergerakan hati kamu sendiri, dengan niat kamu sendiri tanpa dia minta. Karena dengan King of Wands dia bukan orang yang suka minta. Dia bukan orang yang seperti terlihatlah materialistisnya, enggak, dia enggak seperti itu ya. King of Wands maksud saya di sini ya, dia enggak kelihatan seperti itu. Tapi kalau diberi ya dia enggak nolak di sini. Okay. Jadi saya pikir cukup sampai di sini untuk pembacaan energi kamu kali ini ya. Niatnya dia datang kepada kamu memang ingin memberikan kamu penyembuhan, healing atau menjadi guru ya. Guru artinya membimbing kamu, entah itu memberikan saran, motivasi terhadap hubungan kamu dengan pasangan kamu ya. Ada energi twin flame saya baca di sini karena di sini ada High Priestess ya. Oke. Okay. Baik, saya pikir cukup sampai di sini untuk pembacaan energi kamu ini. Kalau kamu ingin dibacakan lebih lanjut personal reading berbayarnya, silahkan hubungi saya melalui Instagram Crystal Tarot Indonesia. Tapi ingat, untuk pertanyaan apakah kalian twin flame, soulmate atau karmik itu beda, tidak dengan personal reading tapi pembacaan chart astrologi. Okay? Dan itu harganya juga beda ya teman-teman, karena rumit ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Jangan lupa di like, comment, share kepada teman-teman kamu, share juga ke media sosial kamu agar saya lebih semangat untuk membaca komentar teman-teman dan membaca kartu tarot ini. Terima kasih ya, nantikan video selanjutnya. Salam, bye.